Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab untuk orang ketiga di dunia akan segera dimulai ketika dia sudah merasa menguasai mantan 100%. Ya. Nah, jadi ketika nih orang ketiga berhasil merebut mantan dari sisi Anda, dia ambil. Ya. Mungkin pada proses awal ya, dia masih merasa belum aman ya, karena mantan masih terus memberikan ruang komunikasi dengan Anda ya. Maka apa yang kemudian dia lakukan? Yang dia lakukan adalah melakukan upaya yang represif ya, yang posesif, yang menekan, yang mengekang. Semua komunikasi mantan dengan siapapun akan dikontrol oleh yang bersangkutan, apalagi dengan Anda. HP-nya akan dicek 14 kali dalam sehari semalam ya. Kemudian dia googling siapa saja akan dicek ya, daftar historis ya. Daftar googling yang dia lakukan pada hari ini akan dicek semua untuk memastikan bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Anda dengan mantan Anda ya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya agar dia berhasil memiliki dan menguasai mantan seutuhnya, sepenuhnya, 100%. Ya. Jadi bisa jadi ya, ketika proses awal, saat mungkin pengaruh Anda terhadap diri mantan Anda masih ada ya. Jadi mantan masih hitung-hitungan lah ya. Diminta sesuatu, kemudian pertimbangannya banyak untuk memberikan atau tidak. Saya ambilkan contoh ya, misal ketika mantan ini adalah suami Anda ya, jadi dia masih ingatlah paling tidak sama anak-anaknya ya, masih mencoba menjadi seorang bapak atau seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab ya. Jadi tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bayar SPP kuliah ya, uang jajan anak-anak dan seterusnya. Dia tetap menjalankan fungsi itu ya. Pada titik ini tentu mantan Anda ini masih perhitungan ya. Ini kalau dikasih semua ke orang ketiga, nanti anak-anakku makan apa? Nah, disitulah kemudian orang ketiga ini akan melakukan upaya yang lebih ya, yang ekstra keras untuk menguasai segalanya ya, agar jalur keuangan dari mantan ini ya kepada anak-anaknya bisa diputus ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar semuanya dia dapatkan ya. Padahal kan memutus silaturahmi, apalagi antara bapak dengan anak-anaknya yang belum mentas, yang belum mandiri, itu adalah perbuatan dosa besar kan begitu. Tapi orang-orang seperti ini memang tidak pernah lagi berpikir akan dosa ya. Yang penting syahwat nafsunya bisa terpenuhi semua. Apapun yang selama ini cuman bisa dia bayangkan, cuman bisa ngeces saja kalau lewat di etalase toko, melihat perhiasan-perhiasan yang mahal, melihat handphone yang terbaru dan mahal, melihat mobil-mobil yang mewah ya. Nah, sekarang dia punya kesempatan untuk mewujudkan seluruh mimpi dan harapannya tadi dengan cara menguasai mantan 100% ya. Nah, pada tingkat keberhasilan 100% dia menguasai mantan Anda ini, maka disitulah ya
kemudian banyak keluhan yang muncul ya. Anak-anak tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan bapaknya karena handphone bapaknya dipegang oleh selingkuhan bapaknya ya, atau oleh istri siri bapaknya, atau oleh ibu tiri dari anak-anak kandung ini tadi. Sehingga kemudian standarisasi kehidupan anak-anak juga menjadi turun kan, menjadi terbengkalai, menjadi berantakan karena kekurangan sumber nafkah yang biasanya selama ini datang dari arah bapaknya. Nah, jadi Anda tidak perlu terlalu bersedih ya, karena sesungguhnya azab untuk orang ketiga ini di dunia akan segera dimulai ya. Anda bisa amati, Anda bisa titeni, dan azab itu macam-macam ya bentuknya. Di zaman Nabi Nuh dulu ada azab dalam bentuk banjir bandang ya, air bah begitu. Kemudian berbeda lagi dengan azab yang terjadi di zaman Nabi Lut, kemudian kepada berbagai kaum ya, ada kaum Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Nah, termasuk azab kepada masing-masing pribadi, itu bisa berbeda-beda wujudnya. Jadi kita tidak pernah tahu kan, Allah itu akan menurunkan azab dalam bentuk apa saja kepada orang-orang yang telah berlaku zalim kepada diri Anda ya. Tetapi bahwa azab itu akan segera dimulai saat yang bersangkutan sudah berhasil dan merasa menguasai mantan Anda 100% ya. Jadi hal ini sudah diinformasikan ya di dalam surat Yunus ya, ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhazatil ardu zukhrufuha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alna hasidan ka'an lam takhna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga bila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Ya, jadi di dalam surat Yunus ayat yang ke-24 ini tersirat sebuah pesan yang sangat penting ya kepada setiap manusia, bahwa ketika seseorang merasa sudah memiliki sesuatu, menguasai sesuatu 100%, maka disitulah azab akan diturunkan ya, seakan-akan sesuatu yang selama ini sudah dirasa dimiliki itu tidak pernah ada dan tidak pernah dimilikinya.
Artinya apa? Yang dia rasakan, ya, berhasil dia miliki, itu pasti akan lenyap. Ya, termasuk juga segala sesuatu, ya, yang kemudian dia sebabkan kerusakannya, termasuk nih, ya, pola relasi antara anak dan orang tua yang sampai terputus, ya, anak dengan bapak yang sampai terpisah karena kehadiran dari orang yang ketiga tadi, maka kerusakan-kerusakan itu juga akan lenyap. Jadi segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang dia sebabkan, itu akan lenyap semuanya, ya. Dan apa yang tersisa pada diri yang bersangkutan, ya, sebelum kemudian azab yang lain menimpa diri dia. Bisa jadi kan Anda berdoa, ya Allah, berikanlah ganjaran dan balasan kepada orang yang telah merebut mantan dari Anda. Anda bisa saja kan menyebutkan azabnya seperti apa. Seorang anak bisa saja berdoa kan karena dia dizolimi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan bapaknya, tidak mendapatkan nafkah karena kehadiran dari orang ketiga tadi. Bisa jadi dia juga berdoa kan. Nah, sebelum azab-azab ini, ya, menimpa diri yang bersangkutan, ya, ketika apa yang dia rasa dia miliki pada saat ini lenyap dan hilang semua, Anda tahu betapa menderitanya seseorang. Orang yang sudah biasa pegang uang banyak, tiba-tiba tidak punya uang, itu rasanya sangat menderita, ya. Orang yang biasa makan enak setiap hari, tiba-tiba, ya, tidak bisa makan enak, maka dia akan menjadi orang paling menderita, ya. Orang yang biasa keluar rumah misal, ya, tiba-tiba ada wabah atau pandemi yang kemudian membuat kita tidak bisa keluar rumah dengan leluasa, tidak bisa piknik dan seterusnya, kan banyak yang stres, ya. Demikian jugalah yang akan dirasakan oleh orang ketiga ini, karena semua yang dia dapatkan melalui mantan dengan cara merebut mantan dari Anda, itu semuanya akan sirna, seperti tidak pernah ada dan tidak pernah dia miliki, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.